Dalam keadaan yang serba kekurangan, terlebih bila kadar iman tipis, maka seseorang akan mudah terjerumus pada perbuatan nista. Setidaknya keadaan itulah yang menjadi latar belakang dari kisah yang dialami oleh si Wawan ini. Kalau saja hidupnya berkecukupan, pastilah dia tidak akan nekat mengambil sesuatu yang bukan miliknya, apalagi mencuri barang milik seseorang yang telah terbujur kaku menjadi mayat. Begini ceritanya. Sebaiknya kamu kembalikan saja, Wan, uang dan perhiasan itu. Perbuatan itu dilarang agama, karena itu berarti kamu telah mencuri harta milik orang lain. Begitulah nasihat adik kepada Wawan. Kamu jangan sok alim, sobat. Apalagi gadis itu sudah mati. Pada siapa aku harus mengembalikan uang dan perhiasan ini? Sedangkan alamatnya saja aku tidak tahu. Anggap saja ini memang sudah jadi rezekiku. Jawab Wawan seenaknya. Dialog kedua sahabat karib tersebut berlangsung sekitar sebulan yang lalu. Ketika itu dengan wajah berseri-seri, Wawan menemui adik di tempat kosnya. Dia menceritakan bahwa dirinya baru saja memperoleh rezeki nomplok. Kamu lihat apa yang kuperoleh hari ini. Uang dan perhiasan. Aku kira ini cukup untuk membayar uang semesterku. Cetus Wawan dengan semangat. Kamu dapat dari mana semua itu? Tanya Ade sambil menatap karibnya itu. Di antara keduanya memang hampir tak ada lagi rahasia. Karena itulah, tanpa tedeng aling-aling, Wawan menceritakan bahwa dirinya baru saja mengambil uang dan perhiasan milik seorang gadis yang mati akibat berlari. Gila, jadi bukannya kamu tolong, malah kamu ambil uang dan perhiasan gadis itu, sesal Ade. Semula aku bermaksud nolong, tapi aku bingung dan gak tahu harus berbuat apa. Jawab Wawan. Gila, jadi bukannya kamu tolong, malah kamu ambil uang dan perhiasan gadis itu, sesal Ade. Semula aku bermaksud menolongnya, tapi aku bingung dan gak tahu harus berbuat apa. Jawab Wawan. Lantas mengapa kamu ambil barang-barang berharga miliknya, termasuk uang itu, tuding Ade. Wawan berusaha menekan perasaannya. Dia berkata sambil menatap sahabatnya. Kamu tahu kan, aku sedang kesulitan uang untuk bayar uang semester. Makanya aku terpaksa mengambil semua ini. Sebab kalau tidak, kuliahku pasti bakal berantakan. Lagi pula, gadis itu kan sudah mati. Kalau bukan aku yang mengambilnya, mungkin juga orang lain juga akan mengambilnya. Jadi anggap saja ini cara Tuhan memberikan rezekinya padaku. Jawab Wawan dengan entengnya. Ade cuma bisa geleng-geleng kepala sambil bergumam. Semoga saja apa yang kamu pikirin itu benar. Tapi aku takut akan ada sesuatu yang terjadi denganmu di kemudian hari. Ketakutan Ade itu ternyata benar. Sebulan setelah kejadian itu, kehidupan Wawan mulai tidak tenang. Tapi apa daya, penyesalan itu selalu datang di kemudian hari. Wawan sungguh tidak menyangka kalau perbuatannya itu akan menyusahkan dirinya. Nah, kisah ini sebelum terjadinya kecelakaan atau kilas balik si adik bagaimana dia mendapatkan harta si gadis yang kecelakaan itu. Sabtu 6 Januari 2004 sore itu hujan turun sangat deras mengguyur kota Bandar Lampung. Karena ingin cepat-cepat pulang ke tempat kosnya tanpa menghiraukan curah hujan yang tak bersahabat itu, Wawan nekat memacu sepeda motornya menembus hujan. Tak peduli pada risiko yang akan terjadi, dia memacu kendaraan itu dengan begitu tinggi. Barulah ketika membelok ke jalan perintis, dia sengaja memperlambat laju kendaraannya. Dia hafal betul keadaan jalan itu rusak berat dan penuh lubang. Ketika sampai di ujung jalan yang belok ke sebelah kiri dan menembus jalan pramuka, tiba-tiba dia melihat sosok tubuh tergeletak di tengah jalan. Wawan segera menghentikan sepeda motor kesayangannya. Dia memarkirkannya di pinggir jalan, lalu bergegas menghampiri sosok yang terkapar dengan bersimbah darah itu. Ya Allah, kasihan sekali gadis ini. Dia pasti jadi korban tabrak lari, pikir Wawan. Cemas. Sejenak dia menoleh ke kiri dan ke kanan, melihat kalau ada orang di sekitar tempat itu. Ternyata sepi, karena memang jalan itu jalan alternatif, maka jarang sekali ada orang yang mau lewat ke situ kalau tidak terpaksa, apalagi saat menjelang maghrib. Ditambah hujan
Deras pula, daerah itu sekitarnya juga sepi karena jauh dari pemukiman penduduk. Udah dah tuh ya. Karena melihat tidak ada orang yang dapat dimintai pertolongan, Wawan segera bertindak sendiri. Didekatinya sosok yang berlumuran darah itu. Sosok itu ternyata seorang gadis yang sekitar berusia 20 tahunan. Si gadis malang itu mengenakan jeans dan t-shirt kuning muda. Perlahan, Wawan menyentuh tubuh gadis itu, tetapi tidak ada reaksi. Wawan mencoba mengguncang tubuh gadis itu, tetapi tidak bergerak. Rupanya, gadis itu sudah tidak bernyawa lagi. Udah tahu begitu, Wawan jadi bingung. Tidak tahu apa yang mesti dia perbuat. Dalam keadaan bingung itulah tiba-tiba matanya tertuju pada sebuah tas tangan yang tergeletak apa adanya dan tertindih di bawah lengan gadis malang itu. Wawan segera ngambil tas itu dan membukanya. Astaga, ternyata di dalam tas itu berisi sejumlah uang dan perhiasan. Saat itu, entah iblis dari mana yang datang merusak hati Wawan ini, hingga naluri kemanusiaannya tiba-tiba hilang. Sementara sang iblis dengan sangat kuat berbisik di telinganya, menyuruh mengambil uang dan perhiasan milik si gadis itu. Ya, aku kan sedang butuh uang untuk bayar semester, bisik batin Wawan. Merasa mendapatkan peluang, cepat-cepat Wawan merogoh isi tas itu. Setelah mengantongi uang dan perhiasan milik gadis itu, lalu dibuangnya tas itu ke semak-semak yang tak jauh dari tempat kecelakaan, tanpa menaruh rasa iba sedikit pun. Kemudian ditinggalkannya sosok mayat yang malang itu, dan dia pun secepat kilat maju kembali sepeda motornya meninggalkan tempat itu. Dan malam harinya, di kamar kosnya, dengan hati berbunga-bunga, Wawan menghitung hasil jarahannya. Lumayan juga jumlahnya, uang tunai sebesar 2 juta rupiah, sebentuk cincin kawin, dan seuntai kalung emas kini menjadi milik Wawan. Iblis memang makhluk yang senang menjerumuskan manusia, apalagi jika manusia itu lemah imannya. Begitulah yang dialami Wawan. Dia memang seorang yang tidak pernah beribadah, maka dengan mudahnya dia termakan bujuk rayu sang iblis Duryana itu. Apalagi di saat yang sama pemuda itu memang tengah dirundung masalah keuangan. Uang hasil jarahannya itu tak hanya dia gunakan untuk membayar semester, tapi juga digunakannya untuk berpoya-poya. Ini hampir setiap malam, dia mengunjungi diskotik yang ada di sepanjang jalan Yosudarso. Setelah menghabiskan minumannya, lalu dilanjutkan dengan berkencan dengan gadis malam yang biasa nungguin sasarannya di tempat itu. Kini Wawan benar-benar telah jadi pengikut iblis. Bayangkan, dia sekarang sudah bergelimang maksiat, minuman keras, dan berzina. Tak pernah dihiraukannya kata-kata yang pernah diucapkan adik sahabat dekatnya itu. Padahal, sudah berulang kali adik menasihati agar hati-hati dengan uang itu. Malahan, adik meminta agar Wawan mengembalikan uang itu. Tetapi apa jawaban Wawan? Kamu ini jangan munafik dan so jujur. Nomor HP pemilik uang ini sudah mati, dan mayat gadis itu pun pasti sudah dikubur keluarganya. Lalu kemana aku harus mengembalikannya? Masa aku harus kembalinya ke liang kubur? Kamu gila kali ya? Jawab Wawan. Ade sempat terkejut mendengar jawaban temannya itu. Setan mana yang telah meracuni hati anak ini? Ucap Ade dalam hati. Dia sama sekali tidak menyangka kalau Wawan yang selama ini dikenalnya sebagai orang yang santun dan pendiam bisa berkata sedemikian rupa. Kita kan bisa menghubungi rumah sakit atau kantor polisi terdekat. Dari mereka itu kita bisa mengetahui asal-usul gadis itu, saran Ade, tak mau menyerah. Sejenak Wawan terdiam. Ucapan sobat itu ada benarnya, tapi Wawan enggan melakukannya. Dia tak sadar bahwa iblis benar-benar telah menguasai dirinya. Keserakahan dan ketamakan telah bertahta di hatinya. Pokoknya aku tidak akan mengembalikan uang itu. Uang itu adalah rezeki yang diberikan Tuhan padaku. Lagi pula waktu itu tidak ada orang yang melihatku ketika aku mengambilnya. Seandainya tidak aku ambil, pasti ada orang lain yang mengambil uangnya juga. Tandas Wawan. Betul katamu, orang lain memang tidak melihat kamu mengambil uang itu, tapi arwah gadis itu pasti melihatmu. Ingat, suatu saat dia pasti datang kepadamu untuk mengambil haknya. Balas Ade.
Pas dibilang begitu sama Ade, merinding juga bulu kuduk Wawan mendengar ucapan sahabatnya itu. Tetapi semuanya itu sudah kepalang baginya. Ibarat nasi sudah jadi ketan, nasi sudah jadi bubur. Nuraninya telah tertutup. Kamu ini ada-ada aja. Mana ada orang yang sudah mati bisa hidup lagi? Kamu kira ini cerita film? Saut Wawan. Dibalikin begitu sama si Wawan, jengkel juga si Ade. Perasaannya dipendam dalam hati. Harta memang sering membuat orang jadi lupa daratan, ucapnya dalam hati. Ya, apa boleh buat? Wawan memang sedang lupa daratan, buktinya dia semakin asik dengan dunianya. Dengan uang yang sesungguhnya tidak seberapa jumlahnya itu, dia rela menceburkan dirinya ke lembah yang hina. Dia tidak tahu kalau uang yang tidak seberapa itu akan habis dalam sekejapan mata, celakanya. Karena sudah ketagihan, sedangkan uang yang dimilikinya sudah habis, maka dia nekat menjual cincin dan kalung hasil jarahannya. Padahal selama ini dia selalu menyimpan benda berharga itu baik-baik. Sebab ada sedikit niat di hatinya untuk mengembalikannya kepada yang berhak. Uang hasil penjualan perhiasan itu digunakan juga untuk poya-poya. Dan setelah uang itu habis, maka datanglah petaka itu. Bagaimana kisah kelanjutannya mengenai petaka ini? Kita simak selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.